Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel podcast Horror Reborn. Sebelum kita memulai, ada kabar duka yang ingin saya sampaikan. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pada hari Selasa, tanggal 20 Februari, Tiis Ida Herawati telah berpulang ke rahmatullah. Mari kita doakan semoga amal ibadah Teh Hera selama di dunia diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilipat gandakan semua amal perbuatan baik dan segala dosa-dosanya diampuni. Untuk keluarga yang ditinggalkan almarhum, semoga selalu diberikan ketabahan dan kesabaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Yang ingin saya sampaikan mewakili almarhumah, terima kasih untuk pendengar setia almarhumah yang sudah mendukungnya selama ini. Beliau sangat mencintai kalian. Pada bulan Januari, beliau sedang sakit. Tetapi karena rasa cintanya kepada pendengar setianya, beliau masih bersama kita hingga 9 hari lalu. Mohon doanya untuk beliau. Untuk kedepannya, Kang Reza bersama Mandala akan membawakan cerita-cerita selanjutnya. Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Di tangan Darmo, kambing-kambing milik Juragan Rahman jumlahnya terus bertambah banyak. Tangan Darmo seakan punya sihir tersendiri untuk bisa membuat kambing yang kurus menjadi gemuk seketika, bahkan cepat beranak setelah dikawinkan. Wajar jika Juragan Rahman sering memberi Darmo bonus yang jumlahnya tidak sedikit dengan kinerjanya tersebut. Bulan Agustus tiba. Seperti biasa, memasuki bulan Agustus dihiasi dengan musim kemarau panjang. Rumput di sekitar kampung Darmo mulai mengering, sehingga untuk mencari pakan kambing sangat susah. Padahal kuantitas rumput yang harus Darmo siapkan setiap harinya semakin bertambah. Mau tidak mau, Darmo harus berangkat dari pagi agar mencukupi kebutuhan rumput kambing-kambing Juragan Rahman. Ia bahkan sampai ke daerah dekat hutan yang jarang terjamah manusia, karena di sana masih ditemukan beberapa rumput hijau, tepatnya di daerah dekat rawa. Juragan Rahman melihat kerja keras Darmo, merasa sangat bangga terhadap karyawannya itu. "Kamu masih sanggup cari rumput di cuaca seperti ini, Mo? Hebat," puji Juragan Rahman. "Insya Allah masih sanggup, Juragan. Saya sudah bawa bekal air minum sama makan siang, biar nanti bisa pulang sore." "Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Mo." Darmo menganggukkan kepala, kemudian mengendarai motornya supaya tidak membuang waktu lagi. Sangat jarang ada yang mencari rumput pada pagi hari. Mayoritas para pencari rumput berangkat menjelang asar, karena pada pagi hari semua orang bekerja di kebunnya masing-masing. Kebetulan Darmo tidak memiliki kebun sendiri, sehingga mau tidak mau harus totalitas bekerja merawat kambing. Darmo tidak punya tanggungan siapapun. Istrinya sudah meninggal dunia saat melahirkan anak pertama mereka. 2 tahun Darmo merawat sang bayi sendirian. Bayi tersebut ikut meninggal dunia menyusul ibunya karena kondisinya sangat lemah. Sampai sekarang Darmo belum punya niatan untuk menikah lagi. Ia masih terbayang-bayang kenangan bersama istri dan anaknya setelah lahir. Kenangan tersebut tidak ingin Darmo gantikan dengan orang baru. Meski beberapa janda sudah mulai mendekati Darmo untuk dijadikan suami. Pernah suatu hari
ada janda bernama Wati mendekati Darmo. Ia sangat ingin punya suami penyayang dan setia seperti Darmo kepada almarhum istrinya dahulu. Darmo adalah tipe laki-laki ideal, sehingga wajar jadi idaman para janda. Wati sengaja mendekati Darmo dengan berbagai cara. Salah satunya dengan rutin membuatkan Darmo bekal untuk dibawa mencari rumput. "Pak Darmo, mau cari rumput ya?" tanya Wati sambil membawa rantang berisikan nasi. "Iya, Bu Wati." Darmo menjawab sopan, tapi wajahnya menunduk. "Ini saya bawakan bekal untuk Bapak. Siapa tahu belum ada bekal untuk hari ini." Darmo tidak langsung menerima bekal tersebut. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tidak ada orang yang melihat. Wati diam penuh tanya, melihat gelagat Darmo yang demikian. "Terima kasih Bu Wati, tapi mohon maaf, sebaiknya Ibu jangan sering membuatkan bekal untuk saya. Takut jadi fitnah," jelas Darmo. Jawaban Darmo membuat Wati kesal. Sejak hari itu, ia tidak pernah lagi membuatkan bekal untuk Darmo. Ia hanya memperhatikan gerak-gerik Darmo, termasuk kapan Darmo berangkat mencari rumput dan kapan Darmo pulang dari kejauhan. Makin hari, rasa kebencian dalam diri Wati makin besar. Ia kesal tiap kali melihat Darmo hidup tenang setelah menolak kebaikannya. Agar kebencian Wati terlampiaskan, ia akhirnya menyebar fitnah jika selama ini Darmo sering menggoda dirinya. Isu yang disebar Wati langsung tersebar ke seluruh penjuru kampung. Warga kampung lebih percaya dengan ucapan Wati yang selama ini menjadi janda cantik dan cukup kaya. Tentu, ucapan Wati bahwa Darmo menggodanya lebih masuk akal jika melihat kondisi fisik dan keuangan Wati yang tak kekurangan, sehingga ia tidak terlihat mengemis cinta seorang laki-laki. Darmo sendiri akhirnya mendengar gosip tersebut, tapi ia tidak mau menghabiskan energi untuk membela diri. "Pak Darmo kenapa sih harus menggoda Wati? Kalau memang suka dengan Wati, sebaiknya langsung lamar saja, Pak." "Saya tidak pernah menggoda Wati, Bu." Darmo menjawab seadanya. "Sudah, Pak, jangan membela diri. Kami lebih percaya sama Wati. Dia kan janda cantik, kaya. Tidak mungkin Wati yang menggoda Pak Darmo." Begitulah kira-kira ketika Darmo menjawab tentang isu yang berkaitan dengan Wati. Karena tidak mau terlalu pusing memikirkan isu negatif tentang dirinya, Darmo lebih memilih diam. Toh, selama ini tidak ada bukti nyata bahwa ia benar-benar menggoda Wati. Juragan Rahman sendiri jelas sudah mendengar isu tentang Darmo. Tapi ia tetap bersikap baik pada anak buahnya itu. Hampir 10 tahun lebih, Darmo bekerja mengurus kambing milik Juragan Rahman. Tentu, Juragan Rahman sudah kenal betul dengan perangai anak buahnya tanpa perlu dijelaskan. Satu-satunya sifat yang Juragan Rahman tidak sukai pada Darmo adalah sangat mudah kasihan dengan nasib orang lain. Itulah kenapa Darmo tidak mau membela diri meski difitnah. Siapa sangka isu tentang Darmo menggoda Wati semakin menyebar luas. Hal tersebut membuat nama Darmo makin tercoreng dan berdampak pada bisnis kambing Juragan Rahman. Bagaimana tidak? Jika selama ini banyak orang membeli kambing di tempat Juragan Rahman untuk keperluan akikah dan lainnya, tapi sekarang tidak.
Kalau kamu memang tidak merasa menggoda Wati, coba cari bukti kuat untuk membela diri. Jangan sampai usaha saya hancur karena kabar tentang kamu dan Wati makin tersebar. Atau jangan-jangan kamu memang suka sama Wati? Juragan Rahman akhirnya terpancing emosi setelah sekian lama diam. Tidak, Juragan, saya tidak menyukai Wati sama sekali. Jika saya menyukainya, pasti saya akan memintanya dengan cara baik-baik. Ya sudah, saya beri waktu kamu 1 minggu. Jika orang-orang tetap tidak mau membeli kambing di tempat saya, terpaksa kamu saya pecat. Darmo mengelus dada mendengar ocehan Juragan Rahman. Jika keputusan Juragan Rahman demikian, ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Selama ini, Juragan Rahman sudah sangat baik terhadap dirinya. Mengenai kemarahan Juragan Rahman, Darmo memaklumi, karena sekarang kambing Juragan Rahman benar-benar tidak laku. Tak mau berlarut memikirkan kemarahan Juragan Rahman terhadap dirinya, Darmo kemudian mulai berangkat mencari rumput seperti biasa. Tanpa sadar, bekal makan dan air minum milik Darmo tertinggal. Hari sangat terik seperti biasanya. Darmo yang kurang fokus benar-benar tidak menyadari bahwa ia berangkat tanpa membawa perbekalan. Menjelang tengah hari di tengah hutan tandus, Darmo mencari area yang cukup teduh untuk dijadikan tempat istirahat sejenak. Ia ingin makan siang atau sekadar minum air putih karena sudah sangat lelah. Motor butut dan seonggok rumput ia parkirkan tepat di depan tempatnya berteduh. Loh, kemana bekal saya? Darmo bergumam sendiri sambil sibuk mencari kotak bekal yang ketinggalan. Perasaan tadi sudah saya siapkan. Lanjut Darmo sambil menggaruk kepalanya karena bingung. Perut Darmo sudah sangat lapar. Tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus minta seteguk air minum pada siapa. Karena berada di tengah hutan dan area perkebunan sawit tandus, tanpa ada orang atau rumah penduduk di sana. Hampir 10 menit, Darmo berdiri bingung, tidak tahu harus melakukan apa. Jika ia pulang lagi untuk mengantar rumput ke rumah Juragan Rahman, rumput yang baru ia kumpulkan belum cukup. Akan membuang waktu jika harus bolak-balik 2 kali ke rumah Juragan dan kembali ke hutan. Di tengah kebingungannya, Darmo melihat ada orang mengenakan baju kuning agak jauh dari tempatnya berdiri. Dari postur tubuh dan cara berjalannya, Darmo yakin ia mengenal orang tersebut. Itu adalah Karso, salah satu tetangga Juragan Rahman yang juga sering mencari rumput. Darmo kemudian mendekat, sambil sedikit berlari ke arah Karso, sampai nafasnya tersengal-sengal. Pak Karso, panggil Darmo setelah cukup dekat. Pak Darmo, lagi cari rumput juga ya? Iya Pak, tumben Pak Karso cari rumputnya jalan kaki. Sambil olahraga Pak, motor saya parkir di sana, terus saya jalan ke sini karena di sini banyak rumput. Darmo melihat ke area yang ditunjuk oleh Karso. Benar saja, area tersebut penuh dengan rumput berwarna hijau segar, seakan baru tersiram oleh air hujan lebat. Di tangan Darmo kebetulan masih ada sabit untuk mencari rumput. Ia langsung antusias ikut mengumpulkan rumput. Akan tetapi, sebelum Darmo sempat mengayunkan sabitnya ke arah rumput hijau, tiba-tiba kepalanya pusing, tubuhnya lemas, dan ia hampir pingsan. Karso
yang ada di sebelah Darmo langsung mengeluarkan sebotol air minum dan menawarkan kepada Darmo. "Minum air putih dulu, Pak. Kebetulan saya bawa 2 botol. Bekalnya saya juga bawa." "Terima kasih, Pak." Tanpa basa-basi lagi, Darmo langsung meminum air yang ditawarkan Karso. Ia juga menyantap nasi bekal yang dibawa Karso ke mulutnya supaya tenaganya kembali pulih. Setelah Darmo merasa lebih baik, ia mengembalikan botol minum dan bekal Karso yang habis tak tersisa. Darmo mengucapkan terima kasih berkali-kali karena hari itu diselamatkan oleh Karso. Setelah kondisi Darmo benar-benar stabil, Darmo dan Karso melanjutkan mencari rumput sambil ngobrol, tapi jaraknya cukup berjauhan. "Jadi Pak Karso datang dari pagi ya ke sini?" tanya Darmo, namun posisinya membelakangi Karso. Hening. Tidak ada jawaban dari Karso atas pertanyaan Darmo. Jelas Darmo khawatir Karso pingsan atau apa. Ia langsung menoleh ke belakang. Saat menoleh ke belakang, bahkan melihat sekeliling, Darmo tidak lagi mendapati Karso ada di sekitarnya. Darmo bingung, sekaligus khawatir karena tidak mendapati Karso. Akan tetapi, setelah Darmo berjalan beberapa langkah, ia baru sadar akan sesuatu hal yang aneh. Ia ternyata sudah berada jauh dari parkiran motornya. Bahkan sudah mendekati area perkampungan. Hamparan rumput hijau yang dilihatnya berubah menjadi kering. Seingat Darmo, ia berjalan tidak begitu jauh dari lokasi parkiran motornya. Setelah mengingat lebih detail lagi, Darmo menyadari ada keanehan lain, yakni melihat Karso kulitnya lebih bersih, bahkan tampak lebih bersinar dari biasanya, seolah itu bukan Karso. Meski masih kebingungan, Darmo memilih meninggalkan lokasi tersebut sambil membawa rumput yang ia dapatkan. Otaknya terus bertanya-tanya, kenapa ada rumput hijau di tengah hutan begini? Padahal pada area hutan tersebut rumputnya sudah banyak menguning. Cepat-cepat Darmo memanggul rumputnya yang sudah cukup banyak untuk ia naikkan ke gerobak yang ada di motor. Langkah kaki Darmo ia percepat agar bisa segera meninggalkan lokasi tersebut. Darmo ingin segera ke rumah Karso untuk memastikan kejadian aslinya. Tibalah Darmo ke rumah Juragan Rahman. Ia langsung memberikan rumput yang baru ia cari kepada kambing-kambing yang sudah saling bersahutan, tanda sedang kelaparan. Juragan Rahman keluar rumah karena sadar Darmo sudah kembali. "Tumben, kamu pulang lebih cepat, Mo. Rumput yang kamu cari juga lebih banyak dari biasanya. Dapat di daerah mana rumputnya?" "Di tempat biasa, Juragan." "Oh ya, Juragan, saya mau nanya, Pak Karso ada di rumahnya atau tidak ya?" "Karso kan sudah 1 minggu pulang kampung ke rumah mertuanya. Memangnya kenapa?" Wajah Darmo berubah pucat ketika mendengar penjelasan dari Juragan Rahman. Kebetulan rumah Karso sangat dekat dengan Juragan Rahman, sehingga Darmo bisa langsung bertanya. Sesaat tubuh Darmo terasa kaku. Ia hanya bisa mematung tanpa bisa berkata apa-apa, memikirkan kejadian ia bertemu Karso di hutan. Padahal Karso sedang pulang kampung. Juragan Rahman menyadari ada sesuatu yang aneh dari Darmo. Ia kemudian bertanya lagi pada Darmo, sekaligus menepuk pundaknya supaya sadar dari lamunan. "Kenapa, Mo? Ditanya malah diam saja."
ucap Juragan Rahman. Tidak apa-apa Juragan, saya pamit ya, mau istirahat. Hari ini lelah sekali. Ya sudah, sekarang kamu istirahat. Soal perkataan saya pagi ini, saya minta maaf ya Mo. Tapi kalau memang kambing saya tidak laku, terpaksa saya benar-benar lepas kamu. Iya Juragan, saya paham. Darmo langsung buru-buru pulang. Pikirannya dipenuhi dengan tanda tanya tentang apa yang menimpanya barusan. Jika Karso pulang ke rumah mertuanya bersama keluarga, lalu siapa yang ditemuinya di hutan tadi? Belum lagi Darmo sudah menerima makanan dan minuman dari Karso yang artinya itu berasal dari alam gaib. Sesampainya di rumah, Darmo merasa sangat takut. Ia berusaha memuntahkan isi perutnya, tapi tak juga berhasil. Badannya kini justru semakin lemas. Keringat dingin juga bercucuran. Akhirnya, Darmo pasrah dan menganggap bahwa kejadian yang dialaminya hanya angin lalu. Keesokan harinya, Darmo kembali datang ke rumah Juragan Rahman untuk mencari rumput. Ia membersihkan area kandang kambing terlebih dahulu, sekaligus mengecek kambing satu persatu. Diam-diam, Darmo juga merasa bersalah karena akibat gosip tentang dirinya, kini kambing Juragan Rahman belum laku juga. Tak mau terus berpikiran negatif, Darmo optimis jika hari ini pasti akan ada yang membeli kambing. Ia pamit kepada Juragan Rahman untuk merumput sambil minta maaf karena kambingnya belum ada yang terjual satupun setelah 3 hari lebih karena gosip tentang dirinya belum mereda. Hari ini, Darmo tidak lagi merumput ke daerah tempat ia bertemu dengan Karso jadi-jadian. Ia mencari lahan baru yang sekiranya masih jarang tersentuh tangan manusia. Dengan begitu, ia bisa mendapat rumput lebih banyak dalam waktu singkat, sekaligus menghindari tempat yang dinilainya angker. Sialnya, daerah yang Darmo kunjungi justru rumputnya sangat minim. Tubuh Darmo sudah sangat lelah karena harus bekerja keras di tengah terik matahari. Mata Darmo bahkan sampai gelap tiap kali ia mendongak ke atas melihat cahaya matahari yang sangat cerah hari itu. Khawatir tubuhnya akan lemas seperti kemarin, Darmo memutuskan mencari tempat yang rindang. Kali ini, kepala Darmo ikut terasa sangat berat. Namun, ia masih tetap berusaha menahannya supaya tidak sampai jatuh. Sampai akhirnya, Darmo melihat ada sebuah rumah besar di tengah hutan yang terasa tandus karena kemarau. Senyuman Darmo langsung terukir lebar. Hawa dingin rumah besar di hadapannya bahkan sudah bisa ia rasakan meski jaraknya masih cukup jauh. Darmo lega. Ia menyusuri teras rumah yang panjang dengan tanaman luas di samping kanan kirinya. Setelah sampai di pintu rumah, Darmo mengetuk pintu beberapa kali sampai tuan rumah membukakan pintu. Oh, Pak Darmo, saya kira siapa tadi? Mari masuk Pak, ucap tuan rumah. Tunggu Pak, Bapak tahu nama saya dari mana? Ayah saya pernah menceritakan soal Bapak. Katanya Bapak sering mencari rumput di sekitar hutan dan area perkebunan. Darmo mengangguk karena penjelasan tuan rumah terasa masuk akal. Usia tuan rumah di hadapannya lebih muda dari Darmo, tapi wajahnya terlihat sangat matang. Sekilas, wajah tuan rumah itu
mirip dengan Karso, sehingga jika keduanya sangat cocok sebagai ayah dan anak. Setelah diizinkan masuk, Darmo mengikuti langkah tuan rumah tanpa basa-basi, karena ia memang butuh tempat berteduh. Tuan rumah kemudian menyuguhkan es jeruk dan aneka kue di meja. Semua piring dan mayoritas perabotan di rumah itu berwarna emas. Darmo takjub karena belum pernah melihat rumah semewah itu di kampungnya. Jadi Pak Darmo masih sering cari rumput ke daerah sini? Masih, Pak. Sekarang rumput sedang susah dicari karena banyak yang kering. Mau tidak mau, saya harus keliling untuk dapat stok rumput yang mencukupi. Memangnya kambing milik Pak Darmo ada berapa? Lumayan banyak, Pak. Tapi kambing itu milik Juragan Rahman, bukan milik saya pribadi. Tuan rumah mengangguk pelan. Karena mulai membahas soal kambing dan mencari rumput, akhirnya cerita mulai masuk ke masalah pribadi Darmo. Ia menceritakan nasibnya yang nyaris dipecat karena kambing Juragan Rahman tidak laku akibat fitnah yang menimpa Darmo. Kalau begitu saya bisa beli kambing lewat Pak Darmo? Tanya tuan rumah. Jangan begitu, Pak. Saya hanya niat bercerita saja, bukan minta dikasihani. Maaf kalau cerita saya berlebihan, padahal kita baru saja pertama kali ini bertemu. Jangan salah paham Pak Darmo. Saya memang sedang membutuhkan kambing dalam jumlah banyak. Jadi kalau tidak keberatan, saya akan membeli lewat Pak Darmo saja. Kalau begitu boleh, Pak. Kapan kambingnya perlu diantar? Besok saja, Pak. Oh iya, ini uang untuk DP pembelian kambingnya. Nanti bawakan saja sebanyak-banyaknya. Kalau kurang, uangnya akan saya tambah. Darmo mengambil segepok uang yang ada di hadapannya sebagai DP pembelian kambing. Tumpukan uangnya sangat tebal. Darmo sendiri tidak tahu berapa jumlahnya. Yang jelas sangat banyak. Meski hanya sekilas, Darmo merasa DP yang diberikan oleh tuan rumah asing itu berlebihan. Ia menyodorkan kembali uang yang bahkan belum ia hitung berapa jumlahnya. Ini berlebihan, Pak. Biasanya kalau ingin DP hanya butuh setengah harga saja. Darmo menjelaskan. Masalahnya saya sendiri kan tidak tahu berapa jumlah kambing yang bisa Pak Darmo jual ke saya. Saya hanya minta kambing sebanyak-banyaknya untuk diantar. Jika nantinya uang ini berlebihan, Pak Darmo bisa kembalikan kelebihannya ke saya. Alasan yang diberikan tuan rumah cukup masuk akal bagi Darmo. Tidak ada lagi alasan bagi Darmo untuk menolaknya. Ia langsung mengambil uang yang ada di meja. Kemudian memasukkannya ke dalam kaos lusuh karena kantong celananya tidak muat. Baik kalau begitu, saya permisi ya. Besok saya dan Juragan Rahman langsung yang akan antar kambing ke sini. Dengan perasaan yang sangat bahagia, Darmo kembali pulang ke rumah Juragan Rahman. Ia tidak sabar memberikan uang DP pembelian kambing dalam jumlah banyak itu kepada Juragan. Jika sudah ada penjualan kambing seperti biasa, sesuai janji Juragan Rahman, Darmo tidak akan dipecat. Siapa sangka kebahagiaan yang Darmo bayangkan tidak sesuai kenyataan. Rumah Juragan Rahman sudah ramai penduduk yang protes atas kelakuan Darmo sebagai salah satu pegawainya. Kalau Juragan Rahman tidak mau memecat Darmo sekarang, jangan salahkan kami kalau kami obrak-abrik kandang milik Juragan, ancam salah satu warga. Bapak-bapak, tenang. Saya kenal betul dengan Darmo. Kita tunggu dia pulang. Biar dia jelaskan semuanya nanti. Tunggu sampai kapan? Ini sudah hampir maghrib, Pak. Saya yakin Darmo sengaja menghindar. Biasanya dia sebelum jam 4 sore sudah pulang. Betul, sahut warga lainnya kompak. Dari kejauhan, Darmo sudah melihat keramaian di depan rumah Juragan Rahman.
Ia mendekat dengan wajah polosnya yang sedikit sumringah karena punya kabar bagus tentang pembeli kambing. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa dirinya sedang jadi bahan pembicaraan. "Nah, ini dia Darmo datang," ucap warga yang melihat Darmo. "Ini ada apa, Pak? Kenapa mencari saya?" "Sudahlah Darmo, jangan sok polos. Kami tahu kamu selama ini sering mengganggu Wati kan? Hampir setiap hari Wati mengadu kepada ibu-ibu tentang kelakuan kamu." Teriakan warga makin ramai setelah Darmo datang. Juragan Rahman tetap berpihak pada Darmo karena ia yakin Darmo tidak berbuat hal yang dituduhkan, meski Juragan Rahman sempat marah pada Darmo beberapa hari lalu. Setelah berhasil menenangkan warga, Darmo memutuskan membela diri setelah sekian lama diam. "Begini, saya selama ini diam karena tidak mau menjelekkan nama Wati. Saya akui Wati cantik dan sangat lembut. Wajar jika bapak-bapak semua lebih percaya pada Wati dibandingkan saya." "Sudah, jangan bertele-tele Darmo." Warga tak sabar. "Selama ini Wati yang mendekati saya. Dia sering memasakkan saya bekal, mengirim makanan dan lainnya. Piring dan rantang Wati ada banyak di rumah saya. Kalau tidak percaya, silakan periksa. Saya tidak berani mengembalikan kepada Wati langsung karena takut ada yang salah paham jika saya ke rumah Wati." Warga tidak langsung mempercayai ucapan Darmo. Banyak yang masih membela Wati. Hari semakin gelap. Juragan Rahman yang sudah lelah mendengar keributan di depan rumahnya kemudian menengahi. "Saya bukan ingin membela salah satu, tapi jika memang ada banyak piring Wati di rumah Pak Darmo, artinya Wati memang sering mengirim makanan, bukan Pak Darmo yang sering ke rumah Wati. Bukan begitu bapak-bapak?" Hati warga mulai melunak dan membenarkan ucapan Juragan Rahman. Kondisi sudah mulai kondusif. Meski beberapa warga masih mengumpat, tapi mereka menerima penjelasan Juragan Rahman. Juragan Rahman iba melihat nasib Darmo. Terlebih raut wajah Darmo terlihat sangat kelelahan pulang dari merumput. Setelah warga benar-benar berhamburan keluar, Darmo teringat akan uang pemberian orang asing yang ditemuinya saat mencari rumput. "Kamu kemana saja, Mo? Baru pulang jam segini. Saya sudah berpikiran negatif tentang kamu tadinya. Saya kira kamu kabur." "Saya tadi mampir di rumah orang, Juragan. Seingat saya hanya mampir setengah jam. Tapi setelah kembali ke sini, saya baru sadar kalau hari menjelang maghrib. Artinya hampir setengah hari saya di sana," jelas Darmo. "Ya sudah, semoga masalah kamu cepat selesai. Biar jualan kambing saya juga cepat laris lagi." "Iya Juragan, terima kasih sudah banyak membantu saya tadi. Oh iya, ada yang mau beli kambing dalam jumlah besar. Dia memberikan uang ini sebagai DP. Katanya dia mau membeli berapa saja kambing yang bisa diangkut ke rumahnya." Juragan Rahman menerima uang yang diberikan Darmo. Ia terkejut ketika melihat uang itu sekilas karena jumlahnya cukup banyak. Juragan Rahman kemudian mengajak Darmo duduk untuk bicara bagaimana ia mendapat pelanggan yang memborong kambingnya. "Kamu kenal siapa orang yang mau membeli kambing ini?" "Tidak Juragan, saya bahkan lupa tanya namanya." "Ya sudah, besok kita langsung antar pagi hari supaya tidak terlalu panas. Saya penasaran siapa orang yang mau membayar kambing di awal padahal belum tahu kualitasnya. Soal bonus tenang saja, akan saya beri berkali lipat," ucap Juragan Rahman. "Terima kasih Juragan." Darmo menjawab senang. Darmo kemudian pulang karena badannya yang pegal di seluruh bagian.
Ia tetap memikirkan bagaimana pendapat warga kampung tentang dirinya, tapi tidak mau terlalu berlarut. Bagaimanapun juga, Darmo sudah menjelaskan kejadian aslinya tanpa rekayasa. Sekarang, Darmo pasrah apakah warga percaya dengan penjelasannya atau tidak. Di luar dugaan, ternyata rumah Darmo sudah dipenuhi warga. Ada Wati juga di sana yang menangis terseduh. Sejujurnya, Darmo ingin istirahat. Tapi apa daya, masih ada drama yang harus diselesaikan. Pak Darmo, saya minta maaf. Karena ucapan saya, akhirnya warga kampung marah ke Bapak. Selama ini saya tidak mengira dampaknya akan seperti ini. Ucap Wati penuh penyesalan. Sudahlah, Bu Wati. Yang penting sekarang warga sudah tahu cerita aslinya. Tidak perlu diperpanjang. Warga yang lain ikut meminta maaf kepada Darmo. Kebaikan hati Darmo membuat ia mudah memaafkan warga yang sudah menuduhnya melakukan hal yang tak sesuai dengan faktanya, termasuk memaafkan Wati. Wati dan seluruh warga kemudian pulang ke rumah masing-masing, tepat ketika azan maghrib terdengar. Darmo masuk ke rumahnya, kemudian menutup pintu rapat. Ia berusaha mencerna beberapa kejadian aneh selama mencari rumput yang menimpanya belakangan ini, karena benar-benar di luar akal sehat. Setelah berjam-jam Darmo menyeruput kopi sambil termenung, ia tak kunjung menemukan jawaban. Darmo memilih istirahat untuk mengumpulkan tenaga, karena besok pagi harus mengantar kambing bersama Juragan Rahman. Hari yang ditunggu tiba. Juragan Rahman bahkan sudah bersiap sebelum Darmo sampai di rumahnya karena sangat antusias. Kambing-kambing sudah dinaikkan ke atas mobil pickup oleh karyawan Juragan Rahman lainnya sebelum Darmo datang. Juragan Rahman membawa kambing beberapa ekor aja, secukup uang yang dibawa Darmo. Jika nanti pembelinya cocok dengan kualitas kambing yang dibawanya, Juragan Rahman akan membawa lebih banyak kambing lagi. Lama sekali kamu, Mo. Saya sudah tidak sabar mengetahui siapa gerangan pembeli kambing-kambing saya ini, ucap Juragan Rahman. Maaf Juragan, saya terlambat sedikit. Semalam saya sulit tidur. Kamu masih memikirkan masalah dengan Wati ya? Sudah, jangan terlalu berlarut. Kebenaran akan terungkap cepat atau lambat. Saya percaya sama kamu, Mo. Juragan Rahman menjawab dengan santai sambil naik ke dalam mobil. Tidak ada jawaban dari Darmo. Sampai sekarang, Darmo ragu untuk menjelaskan kejadian-kejadian aneh yang ia alami ketika di hutan. Dibandingkan masalah dengan Wati, Darmo sejatinya lebih memikirkan kejadian aneh pertemuan dengan Karso, sekaligus pembeli kambing misterius yang ditemuinya. Mobil Juragan Rahman melaju dengan kecepatan tinggi. Juragan Rahman terkenal tidak sabaran. Makin cepat ia bertemu dengan pemborong kambing, menurutnya lebih cepat pula ia bisa menjalin kerjasama dalam jangka panjang dengan orang kaya kenalan barunya. Sesampainya di lokasi yang ditunjukkan oleh Darmo, tidak ada satu unit rumah pun yang berdiri di sana. Lokasinya bahkan hanya berupa padang tandus di tengah hutan, tanpa ada pepohonan di sekitarnya. Darmo menggaruk kepala karena bingung. Bulu kuduknya ikut berdiri. Juragan Rahman nampak kebingungan dan mengira bahwa Darmo berbohong. Mana mau rumahnya? Katanya di sini. Saya yakin kemarin saya melihat rumahnya ada di sini, Juragan. Jangan-jangan kamu bohong sama saya supaya tidak dipecat ya? Juragan Rahman mulai kehilangan kesabaran. Mau bohong bagaimana Juragan?
Pasti juragan tahu kan kalau saya tidak punya uang sebanyak itu untuk DP pembelian kambing. Juragan Rahman hanya bisa terdiam mendengar penjelasan Darmo yang sesuai fakta. Sekarang Darmo tidak tahan lagi untuk membongkar cerita asli pertemuan pertamanya dengan Karso jadi-jadian. Lalu ia juga menceritakan bagaimana ia menemukan rumah besar di tengah hutan yang mana lokasinya ada di tempat mereka berpijak sekarang. Awalnya Juragan Rahman hanya diam saja mencerna cerita dari Darmo. Wajahnya yang sumringah sepanjang jalan menjadi pucat seketika setelah Darmo mengakhiri cerita. Sepertinya saya tahu siapa yang kamu temui, Mo. Bisa jadi mereka adalah orang kampung Bunian, kampung gaib yang sering diceritakan oleh warga sekitar dan katanya berada di tengah hutan. Saya juga pernah dengar, Juragan. Lalu bagaimana? Apa kita harus pergi sekarang? Juragan Rahman hanya mengangguk. Keringat dingin bercucuran keluar di sekujur tubuh Juragan Rahman dan Darmo karena menahan takut. Di saat bersamaan, kambing milik Juragan Rahman sangat berisik, seakan ingin melepaskan diri dari ikatan, lalu melompat keluar pikap. Darmo langsung melajukan mobil dengan kecepatan kencang. Namun setelah sampai rumah, Darmo dan Juragan Rahman terkejut karena menemukan kambing-kambing itu sudah menghilang.